Untuk sekarang ini, beliau menjabat sebagai Sekretaris Umum MUI Jawa Timur yang pastinya sudah banyak dikenal oleh masyarakat Jawa Timur dan bahkan bukan hanya masyarakat Jawa Timur, insya Allah nasional. Dan beliau juga aktif menggerakkan mahasiswa baik itu yang aktif ataupun yang alumni dari Universitas Airlangga. Beliau tinggal di desa Gunung Rukem, Gresik. Nah, itu saja kurikulum vitae secara singkat beliau. Untuk selanjutnya, langsung saja kami persilakan kepada Al-Mukarram Kiai Ainul Yakin untuk menyampaikan materi terkait implementasi wasatiyatul Islam dakwah dan juga tentang ke-MUI-an. Kepada beliau Al-Mukarram kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Para peserta, para ustadz yang saya hormati, alhamdulillah melalui media Zoom kita bisa dipertemukan oleh Allah. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di era COVID-19 ini kita semua diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di dalam suasana pandemi yang ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang terkena. Untuk itu kita doakan yang diberikan cobaan oleh Allah dengan pandemi COVID ini, yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa untuk itu. Siang hari ini sesuai dengan tema kita akan berbicara tentang dakwah yang kita kaitkan dengan konsep wasatiyatul Islam, yang juga kita kaitkan dengan posisi Majelis Ulama Indonesia. Kenapa ini dikaitkan dengan posisi Majelis Ulama Indonesia? Karena slogan yang ditampilkan oleh MUI sejak Munas Majelis Ulama Indonesia tahun 2015 yang lalu di Surabaya, Majelis Ulama Indonesia mencanangkan Taujiah Surabaya, Taujiah Surabaya. Dan Taujiah itu Majelis Ulama Indonesia menyerukan untuk bagaimana di dalam dakwah ini kita kembali kepada konsep wasatiyatul Islam, yang itu menjadi ciri dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di wasatiyatul Islam itu adalah ciri dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum itu saya ingin perkenalkan lebih dahulu tentang Majelis Ulama Indonesia yang hari-hari ini banyak disorot ya. Ada kelompok-kelompok yang kemudian menyerang kelembagaan Majelis Ulama Indonesia ketika lembaga ini banyak mengkritisi beberapa hal yang sebenarnya kritisan Majelis Ulama Indonesia itu justru adalah bagian dari sikap wasatiyah itu. Majelis Ulama Indonesia ini apa? Supaya kita nggak salah paham, nggak gagal paham, nggak mengatakan Majelis Ulama Indonesia itu makhluk yang nggak jelas ya. Majelis Ulama Indonesia itu lembaga yang dibentuk dari berbagai lembaga Islam yang ada. Jadi yang bentuk Majelis Ulama Indonesia itu adalah wakil-wakil atau tokoh-tokoh dari ormas. Jadi pada tanggal 26 Juli 1975 bertepatan dengan 17 Rajab 1395. 45 ya, 75 sampai sekarang, berarti 45 tahun yang lalu Majelis Ulama Indonesia berdiri. Lembaga apa saja yang terlibat di dalam inisiasi berdirinya MUI yang kita sebut sebagai lembaga pendiri dan Nahdlatul Ulama? Ada Muhammadiyah, ada Syarikat Islam, ada Perhimpunan Tarbiyah Islamiyah, ada Al-Wasiliyah, ada GUPI, ada PTDI, ada Dewan Masjid, tambah dengan ada Dinas Rohanian Islam,
dari angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara serta kepolisian. Itu zaman memang betul Majelis Ulama Indonesia dibentuk di era Orde Baru karena tahun 75 itu adalah era Orde Baru, kita sebut eranya Pak Harto ya. Majelis Ulama Indonesia, di samping itu ada beberapa ulama yang secara perorangan ikut hadir, salah satunya adalah Buya Hamka. Ya, Buya Hamka, ada Kiai Muhammad Dahlan, ada Pak Kiai Hashim Adnan, dan sebagainya. Ada Pak Kiai Zainal Arifin Abbas, yang beliau-beliau itu mewakili lembaganya masing-masing hadir. Majelis Ulama Indonesia ini lembaga yang unik, kita sebut unik karena badan hukumnya adalah badan hukum perkumpulan. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Ormas yang baru, Majelis Ulama Indonesia adalah ormas yang unik. Kita sebut ormas yang unik menurut Undang-Undang Ormas, ormas itu diklasifikasikan menjadi dua. Ada ormas berbadan hukum, ada ormas yang tidak berbadan hukum. Ormas yang berbadan hukum itu dibagi menjadi dua, ada berbasis keanggotaan, ada yang tidak berbasis keanggotaan. Yang berbasis keanggotaan itu badan hukumnya namanya perkumpulan. Hingga kita mengenal perkumpulan Nahdlatul Ulama itu adalah ormas berbadan hukum perkumpulan. Ada perkumpulan Muhammadiyah adalah ormas berbasis perkumpulan. Ada perkumpulan Syarikat Islam, ormas berbasis perkumpulan. Ada perkumpulan Dewan Masjid Indonesia, itu adalah ormas berbasis perkumpulan. Ada perkumpulan Perhimpunan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, ada Al-Wasilah dan seterusnya. Itu semua adalah ormas berbasis perkumpulan yang badan hukumnya adalah perkumpulan. Kemudian ormas yang berbadan hukum yang tidak berbasis anggota itu yayasan. Jadi yayasan menurut Undang-Undang Ormas adalah termasuk bagian dari ormas. Kita mengenal ada banyak lembaga-lembaga yayasan ya. Majelis Ulama Indonesia itu unik karena tidak punya anggota. Majelis Ulama Indonesia itu karena sifatnya adalah lembaga forum. Jadi forum Majelis Ulama Indonesia itu lembaga yang bersifat forum. Karena itu di sana ada komisi-komisi. Komisi-komisi itu adalah menjadi fasilitator dari forum-forum itu, termasuk lembaga-lembaga seperti Komite Dakwah Khusus dan sebagainya. Itu adalah sebagai lembaga yang memediasi masyarakat, memediasi tokoh-tokoh Islam untuk kita diskusi, merembuk berbagai persoalan keumatan. Karena Majelis Ulama Indonesia sifatnya forum tidak berbasis anggota, tetapi badan hukumnya bukan yayasan, badan hukumnya adalah perkumpulan juga. Inilah keunikan dari Majelis Ulama Indonesia. Karena sifatnya yang unik, Majelis Ulama Indonesia juga lembaga yang masuk di dalam peraturan perundang-undangan kita. Ada banyak peraturan perundang-undangan yang menyebut Majelis Ulama Indonesia. Yang paling kelihatan adalah Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal atau Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, di sana disebut secara eksplisit lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk memfasilitasi mengkaji produk halal dari sudut pandang fikih Islam. Untuk lahirlah fatwa produk halal itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Jadi produk halal itu dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dari sisi tata kelolanya. Yang mengeluarkan sertifikat bukan MUI, tetapi yang membahas dari sudut pandang agama Islam. Artinya yang mengeluarkan fatwa produk halal yang ditunjuk oleh undang-undang adalah Majelis Ulama Indonesia. Kenapa demikian? Tentu alasannya adalah Majelis Ulama Indonesia ini menjadi wadah. Di dalam Majelis Ulama Indonesia di situ ada banyak ulama dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kalau produk halal diserahkan hanya satu ormas saja, misalnya Nahdlatul Ulama, tentu orang Muhammadiyah nggak ikut. Tetapi kalau produk halal diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia, di sana ada orang Muhammadiyah, ada ulama dari Muhammadiyah, ada ulama dari NU, ada ulama dari lembaga-lembaga yang lain berkumpul di Majelis Ulama. Ketika ada persoalan, ada perbedaan pandang dari sudut pandang kajian fikihnya, maka dirembuk di situ sehingga persoalan bisa disatukan. Demikian juga berkaitan dengan masalah keuangan syariah. Undang-undang perbankan syariah juga mengamanatkan kepada MUI untuk mendiskusikan. Jadi itulah
Di antaranya sisi-sisi keunikan Majelis Ulama Indonesia. Saya nggak akan melanjutkan ini. Nah, terkait dengan di dalam dakwah, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan panduan atau pedoman dakwah. Pedoman dakwah yang kita sebut sebagai panduan dakwah wasatiyah yang mengacu pada wasatiyatul Islam. Intinya kita harapkan menjadi kode etik bersama kita dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang plural, yang punya latar belakang keagamaan yang berbeda-beda. Umat Islam Indonesia ini variannya luar biasa, yang kesemuanya ada di dalam pangkuan besar Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam arti yang luas. Jadi Ahlu Sunnah wal Jamaah kita maknai secara luas, bukan secara sempit. Apa makna luasnya? Yang kembali kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ahlu Sunnah wal Jamaah itu ma ana alaihi wa ashabi. Jadi apa yang disepakati oleh, apa yang mengikuti tuntunan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, dan itu yang menjadi yang dilaksanakan oleh para ulama-ulama kita sejak dahulu ya. Jadi Ahlu Sunnah orang yang menetapi kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga sunnah para sahabatnya, sunnah khulafaur rasyidin, sunnah kaum muslimin. Itu yang kita sebut sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah. Baik, peserta yang saya hormati, kita bicara implementasi wasatiyatul Islam di dalam dakwah. Tadi landasannya, kenapa kita bicara wasatiyatul Islam, bisa saya sampaikan. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Surat Al-Baqarah ayat 143. Yang artinya, demikianlah kami telah menjadikan kamu umat Islam ini sebagai ummatan wasata. Apa itu ummatan wasato? Kalau diterjemahkan di dalam terjemahan Departemen Agama sudah menjelaskan maknanya, adil dan pilihan. Jadi umat wasat itu adil dan pilihan. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasulullah Muhammad menjadi saksi atas kalian. Ini. Sekarang kita coba makna wasat itu apa? Saya ini bukan ahli tafsir ya, karena itu merujuk kepada kitab-kitab tafsir, misalnya di dalam tafsir yang ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari, atau di dalam tafsir Ibnu Katsir, misalnya tafsir yang menjelaskan dari sudut pandang tafsir bil ma'thur ya. Kata wasat, ummatan wasato itu para ulama kita menafsirkan setidaknya ada dua makna kata wasat. Yang pertama, wasat itu artinya ummatan wasato, artinya umat pilihan atau khiyarul ummah. Jadi, umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini memang kita disebut di dalam Al-Quran sebagai khiyarul ummah, umat pilihan, wasat, tengah-tengah, umat yang istimewa. Ada banyak keistimewaan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Muhammad. Kemudian berdasarkan riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meriwayatkan sebagaimana riwayat ini kemudian diabadikan di dalam Sunan At-Tirmidzi atau Al-Jami' At-Tirmidzi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kata-kata wasat itu adalah udulan atau adalah. Jadi hadis ini hadis hasan. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahihun. Jadi hadis ini hadis hasan, artinya kata wasat berdasarkan makna yang disampaikan oleh Rasulullah, wasat itu artinya adil. Jadi artinya umat ini adalah umat yang dituntut untuk menjadi umat yang adil, berbuat adil. Adil itu apa? Nanti kita akan bahas. Kemudian kalau kita kembangkan, kita gali makna wasat itu apa, makna wasatiyatul Islam, makna adil itu apa. Nah, kita gali prinsip-prinsip wasatiyatul Islam itu. Yang pertama adalah tawassut.
Tawassut itu penengah, tengah-tengah, mengambil jalan tengah. Jadi tidak ekstrim, tidak ifrat, tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak tafrid, tidak mengurangi, tidak tatarruf, tetapi juga tidak hulu, tidak melakukan praktek tasyahul. Tasyahul artinya menggampang-gampangkan, tetapi juga tidak tasyaddud, artinya kaku. Nah, jadi prinsip wasatiyah itu memang prinsip yang betul-betul kita sebut kalau Al-Jahir itu mengatakan adil itu adalah istiqmalul umur fi mawadhi'iha. Jadi tidak lebih-lebih meletakkan sesuatu itu pada ukuran-ukurannya. Tidak ifrat, tidak berlebihan, tidak tafrid. Mendudukkan dengan benar di dalam konteks hubungan kerangka ajaran agama Islam itu. Ajaran Islam itu ada koridor yang kita sebut sebagai dasarnya. Iman. Iman melahirkan satu perangkat peraturan yang kita sebut sebagai syariah. Syariah melahirkan tata kehidupan perilaku spontan yang kita sebut sebagai akhlak. Konsep-konsep akhlak kita katakan sebagai adab. Karena itu ada satu statement ini di Al-Jalajili Al-Basri yang menuliskan, tetapi kemudian Hadratus Syekh Haji Hasim As'ari mengutipnya kembali di dalam buku beliau Adabul Alim wal Muta'allim. Apakah itu? Yaitu statement ini. Ini statement Al-Jali Al-Basri. Bisa kita lihat di dalam kitabnya Risalah Al-Qushairiynya Imam Al-Qushairi ya. Yaitu at-tauhid yujibul iman faman la imana lahu la tauhida lahu. Jadi tauhid itu mewajibkan iman. Siapa yang tidak bertauhid maka tidak. Siapa yang tidak beriman maka tidak ada tauhid bertiga. Wal iman yujibus syariah. Iman itu mewajibkan adanya syariah. Karena orang yang beriman tanpa syariah, faman la syari'ata lahu la imana lahu wa la tauhida lahu. Ini kata Al-Jalajili Al-Basri yang juga dikutip oleh Hadratus Syekh Haji Hasim As'ari, Ro'is Akbar Nahdlatul Ulama. Jadi iman itu harus ada syariah. Jadi orang yang tidak mengikuti syariat, tidak mau dituntun oleh syariat, maka dipertanyakan keimanannya. Karena itu faman la syari'ata lahu itulah imana lahu. Siapa yang tidak mengikuti tuntunan syariat, maka dia tidak ada iman dan tidak ada tauhid baginya. Jadi itu implementasi dari sisi konteks hubungannya dengan tawassut, sikap tengah-tengah, sikap wasatiyatul Islam. Kemudian syariah tujibul adab. Syariah itu mewajibkan adanya adab. Adab itu kriteria-kriteria baik yang berhubungan dengan perilaku spontan akhlak. Jadi adab itu diekspresikan menjadi al-akhlaqul karim. Faman la adab lahu, siapa yang tidak punya adab, maka la iman lahu wala tauhida wala syari'ata lahu. Siapa yang enggak beradab, maka tidak ada iman, tidak ada tauhid dan tidak ada syariah bagi dia. Menariknya kemudian adab ini ternyata diadopsi di dalam dasar negara kita. Ini yang satu hal yang luar biasa. Alhamdulillah kita sebagai bangsa Indonesia yang memberikan kriteria dasar negara kita adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab sama-sama itu berangkat dari prinsip-prinsip di dalam agama kita. Dan adil dan beradab itu satu turunan dari iman. Karena itu dasar negara kita diawali dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini nanti kita akan bahas di belakang ya. Luar biasa negeri kita ini. Kemudian wasatiyah juga, prinsip wasatiyah juga mewujudkan perilaku yang disebut tawazun, berkeseimbangan. Nah, keseimbangan di dalam memprioritaskan akhirat tetapi tidak melupakan dunia. Di dalam Al-Quran kita disebut diserukan oleh Allah wa bataghi fima atakallahu darul akhirah, tetapi wala tansa nasibaka minad dunya. Kita dituntut untuk mengejar akhirat karena orientasi hidup kita memang akhirat. Kita semua akan kembali kepada akhirat. Dan jangan sampai kita termasuk orang yang rugi di akhirat itu. Karena itu banyak Al-Quran menyampaikan wal akhiru khairu abqa.
akhirat itu lebih baik. Tetapi karena kita untuk menuju akhirat kita di dunia, kita tetap juga harus melakukan upaya-upaya di dunia, melakukan create dunia ini dengan baik. Jadi kalau kita hidup berorientasi akhirat itu artinya kita kalau hidup dengan kita kalau hidup berorientasi dengan akhirat itu artinya bahwa hidup kita ini selalu diikuti dengan sikap yang bertanggung jawab. Karena semua yang kita lakukan ini harus kita pertanggungjawabkan di akhirat. Kita akan ditanya, fala wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Akan ditanya semua apa yang kita kerjakan. Jadi ini. Kemudian seimbang antara sikap roja dan khauf. Kita juga berharap kepada Allah. Tetapi juga takut. Ada kekhawatiran, ada kecemasan. Jangan sampai amal kita tidak diterima. Karena itu kita selalu berusaha menjadi lebih baik. Dengan sikap khauf akan menjadikan kita waspada. Tetapi dengan sikap roja akan melahirkan kita selalu berharap kepada rahmat Allah sehingga tidak putus asa. Jadi orang tidak boleh putus asa. Luar biasa, kita bisa banyak contoh-contoh. Ada hadis yang menceritakan bagaimana seorang pelacur yang menolong anjing saja, kemudian dengan jalan itulah dia diampuni dosanya dan dia masuk surga. Ini menunjukkan bahwa orang yang berbuat maksiat ketika dia insaf, dia segera bertaubat, ada harapan untuk dikabulkan, diampuni oleh Allah. Orang yang punya sifat wasatiyah begitu. Jadi kita ini, manusia ini bukan makhluk yang punya sifat melakukan dijamin dari perbuatan dosa. Kullu bani Adam khata'un, kita ini punya potensi melakukan kekeliruan tapi karena kita punya sifat al-khauf, khairul khata'in at-tawwabun, kita selalu melakukan ikhtisab kemudian bertaubat. Kemudian di dalam kehidupan ikhtiar seimbang antara tawakal dan ikhtiar. Contoh dalam konteks keseimbangan di dalam menyikapi Covid, ya, kita ikhtiar, tapi juga tawakal. Tanpa tawakal kita akan resah dengan Covid ini. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan wabashshiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ekspresi tawakal kita. Tetapi kita juga berikhtiar. Ikhtiar mencari jalan untuk mengetahui Covid ini perlu dihindari, perlu dicegah, sedapat mungkin kita mencegah. Ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Bahaya harus kita upayakan dicegah sedapat mungkin. Itu kaidah fikih yang menjadi landasan. Ini adalah sikap-sikap tawazun kita. Kemudian kita juga perlu menyikapi perbedaan secara benar, menyikap seimbang di dalam menghadapi perbedaan. Sehingga kita perlu tahu perbedaan mana yang ditolerir dan mana yang tidak ditolerir. Jadi tidak semua perbedaan itu memang ditolerir. Ada perbedaan yang masuk penyimpangan, ya. Jadi kalau ada orang ngaku sebagai nabi, itu bukan perbedaan namanya. Itu penyimpangan. Kalau sekarang orang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu bukan perbedaan tetapi penyimpangan. Nah, penyimpangan harus diluruskan kalau sudah penyimpang. Sehingga paham Ahmadiyah itu paham penyimpang. Tetapi kalau urusan furu'iyah, misalnya bagaimana tentang amaliyah yang berkaitan dengan yang furu', satu contoh hubungannya dengan kita membaca doa kunut, apakah di dalam sholat ini ada sunnah kunut atau tidak, maka itu adalah bagian dari perbedaan furu'iyah, bukan merupakan penyimpangan. Nah, itu sikap-sikap seperti itu yang perlu kita bangun terus, sehingga kita tidak terjebak berdebat pada persoalan yang furu' seperti itu. Misalnya soal bagaimana, apakah doa kita atau bacaan-bacaan kita untuk orang yang mati sampai kepada orang yang mati, para ulama kita berbeda pendapat. Nah, itu adalah bagian dari furu'iyah yang ditolerir, yang berangkat dari memang di dalam memahami nas itu ada nas yang kita sebut sebagai mujma' alaih, jadi penjelasannya atau yang sudah qat'i, pemahamannya sudah tunggal, tetapi ada yang mukhtalaf, di sana menjadi ruang perbedaan yang harus kita sikapi secara proporsional. Ini kita sebut sebagai sikap tawazun.
Kemudian i'tidal, tegak dan lurus ya. Ya, orang yang wasatiyatul Islam itu mengharuskan kita bersikap konsisten, menjaga prinsip keadilan. Nah, adil itu apa? Adil itu kalau mengikuti, saya menggunakan definisi juga ini, definisi Imam Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat, mendefinisikan kata adil itu al-istiqamah ala thoriqil haq, konsisten di dalam jalur kebenaran. Jadi tolong diklik itu ya, minta bantuan untuk slide berikutnya. Jadi adil, al-istiqamah ala thoriqil haq. Jadi konsisten di dalam jalur hak itu adil. Jadi orang yang adil itu bukan berdiri di tengah-tengah antara hak dan batil. Jadi yang disebut wasatiyah di sini tidak wasatiyah tengah-tengah antara hak dan batil. Wasatiyah di sini adalah berpihak kepada keadilan, kepada kebenaran, konsisten di dalam jalur kebenaran. Kemudian al-mailu ilal haq, condong kepada kebenaran ketika ada hak dan batil, yang dipilih adalah hak. Jadi ja'al haq wa zahaqal batil itu disebut wasatiyah. Kemudian al-jahid ini seorang filosof yang hidup di masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Beliau mendefinisikan kata adil itu istimalul umur fi mawadhiha, meletakkan sesuatu pada tempatnya, wa awqatiha, dan sesuai dengan waktunya, wa wujuhiha, jadi min ghairi sarfin wala taksirin, tanpa melebihkan, tanpa mengurangi, wala taqdimin wala ta'khirin. Jadi luar biasa, beliau mendefinisikan secara rinci, tidak mendahulukan, tidak mengakhirkan. Itu betul-betul wasat, tengah-tengah, meletakkan sesuatu. Jadi al-qist. Jadi karena itu di dalam Al-Qur'an kita diperintahkan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum menyebabkan kalian tidak bisa berbuat adil. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Nah, bil qist, tegak, betul-betul kencang, itu namanya adil. Nah, karena kita harus menegakkan sesuatu pada porsinya, maka kita harus tahu porsi itu berarti standar, kaidah, aturan-aturan. Kita kembalikan untuk melihat, mengukur segala sesuatu, dilihat dari ukurannya. Ada meterannya itu. Measurement, pengukurannya. Di dalam kehidupan beragama, maka ukuran kita ya tentu Al-Quran As-Sunnah. Kemudian didukung oleh sumber-sumber yang lain, ijma', qiyas, dan seterusnya. Jadi ketika kita melihat, oh ini benar atau salah, maka sebagai dalam kehidupan beragama, kita ukur dengan Al-Quran As-Sunnah. Kalau ada orang mendeklar misalnya sebagai nabi baru, maka kita lihat menurut Al-Quran Sunnah benar atau tidak. Itu ukuran kita. Nah, untuk mengetahui, nah Al-Quran As-Sunnah itu tadi sudah saya sampaikan, ada hal-hal yang mujma'alih, tetapi juga ada yang mukhtalafi. Ada yang memang qat'i dilal, qat'i subut. Nah, qat'i dilal, adilalan sudah jelas. Maka yang seperti itu tidak boleh berbeda pendapat. Tetapi ada hal-hal yang mukhtalafi, wilayah perbedaan di sana. Tentu kalau sudah wilayah perbedaan, di sini kita harus bangun sikap tasamuh, saling toleransi, saling menghormati. Nah, kita kembalikan kepada standar itu. Jadi itulah kita sebut sebagai kaidah i'tidah. Kemudian di dalam kehidupan berbangsa bernegara, kita mengikuti peraturan perundang-undangan. Tetapi sebagai warga negara, kita berusaha jangan sampai perundang-undangan kita ini berbenturan atau bertabrakan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini juga penting. Karena itu, dalam konteks menuju wasatiyatul Islam, kita terus berusaha bagaimana di dalam kehidupan berbangsa bernegara ini, kita terus kawal perundang-undangan kita supaya tidak berbenturan. Maka, ketika ada perundang-undangan yang akan mengatur tentang LGBT, melegalkan LGBT, kita tolak itu. Satu contoh yang lalu ya, undang-undang kekerasan, kekerasan seksual ya, penghapusan kekerasan seksual.
Ada undang-undang, rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual. Kita menolak peraturan rancangan undang-undang seperti itu karena itu akan berbenturan dengan Al-Quran dan Sunnah, akan menyulitkan bagi umat Islam. Padahal undang-undang itu akan menjadi standar kita di dalam kehidupan berbangsa bernegara. Kita luruskan perundang-undangan itu. Ini yang perlu kita perhatikan, ya, standar berbangsa bernegara. Tetapi standar berbangsa bernegara yang sudah menjadi settle, menjadi keputusan, maka kita ikuti. Nah, ini yang perlu saya jelaskan tentang sikap Majelis Ulama Indonesia yang lalu ketika bagaimana kita menyikapi undang-undang, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Jadi kalau Majelis Ulama Indonesia waktu itu menyampaikan penolakan terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu dalam konteks sikap wasatiyatul Islam kita ini. Kenapa? Setelah kita cermati, rancangan undang-undang ini bermasalah. Kita ukur dengan apa? Kita ukur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi konsensus. Jadi di dalam berbangsa bernegara kita punya 4 konsensus. Mengikuti 4 konsensus ini juga bagian dari sikap i'tidal kita, tegak lurus kita. Konsensus apa itu? Konsensus berbangsa bernegara, yaitu UUD 45, Pancasila dulu, UUD 45, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semboyan kita berbeda-beda itu. Jadi ketika ada upaya-upaya membuat peraturan perundangan yang berbenturan, maka kita ingatkan itu jangan, ini bertentangan dengan konsensus kita, ini bertentangan dengan peraturan yang sudah settle. Jangan sampai ada peraturan yang satu sama lain bertuburkan. Kita ingatkan itu. Nah, ini nanti kita akan diskusi di belakang. Kita juga mengkritisi BPIP. BPIP di dalam Kongres Umat Islam yang dilakukan di Padang Panjang, bukan di Padang Panjang, di Pangkal Pinang tahun 2020, awal 2020, Majelis Ulama Indonesia sebagai penyelenggara kongres. Di sana ada kesepakatan badan penyelenggara BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila itu tidak dibutuhkan. Nanti dikhawatirkan akan menjadi kekuatan tertentu yang digunakan untuk menuduh orang-orang yang berbeda pandang dengan kekuasaan, dengan tuduhan anti Pancasila. Ini yang kita khawatirkan. Tentu ini yang kita khawatirkan. Di samping itu, kita juga sudah punya undang-undang yang sudah settle, Undang-Undang 12 tahun 2014. Di sana undang-undang yang menjelaskan tentang MPR, DPR, dan DPD mengatur di pasal 5 bahwa Pancasila itu sudah diamanatkan di dalam konteks sosialisasinya, di dalam konteks menggali dasar-dasarnya dalam kehidupan masyarakat, terserahkan kepada lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi Pancasila adalah ideologi terbuka, di mana digali dari nilai-nilai yang sudah berjalan di Indonesia. Dengan karakter Indonesia ini, sebagian besar umat Islam yang ada di sini, maka tentu untuk menghindari sumber dari nilai-nilai Islam tentu. Nah, itulah ketika ada upaya untuk menyempitkan makna itu, kita menolak. Di samping itu, Pancasila juga sudah menjadi bagian dari Undang-Undang Sisdiknas kita, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ya. Di sana disebutkan bahwa internalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa bernegara melalui pendidikan adalah amanat pendidikan kita. Karena dasar dari pendidikan yang berlaku di Indonesia adalah Pancasila. Jadi itu. Ini adalah bagian dari wasatiyah. Jadi ini bukan merupakan sikap anti pemerintah, bukan. Karena pemerintah dan negara itu ada sedikit perbedaan. Kalau negara itu settle, negara kita sudah tetap. Konsensus bagian dari kesepakatan kita. Yang kita sebut al-misaq al-watani, kesepakatan kebangsaan itu negara. Tapi kemudian pemerintah itu yang diberikan amanat untuk undang-undang untuk menjalankan roda negara kita. Dibentuk melalui proses pemilihan umum. Di sana adalah proses politik. Di dalam proses politik ada kemungkinan terjadinya kepentingan pragmatis. Biar tidak menyimpang, harus digarisi dengan perundang-undangan kita. Sehingga ketika ada hal yang
tidak sesuai maka harus kita ingatkan. Jadi itu cara berpikir kita. Jadi bukan karena konsep like and dislike, suka atau tidak suka, tetapi kita kembalikan dengan prinsip wasatiyatul Islam. Ini cara pandang kita di dalam melihat itu. Kemudian toleransi, ya, tasamuh. Kenapa kita perlu tasamuh? Karena Al-Quran dan Sunnah itu meniscayakan adanya perbedaan pendapat di dalam hal-hal furu'iyah. Di dalam furu'iyah, hal yang berhubungan dengan akidah pun ada furu'nya. Satu contoh tadi sudah saya sampaikan, berkaitan dengan bacaan untuk orang yang mati, apakah itu nyampe kepada yang mati, itu adalah menyangkut keimanan, tapi furu', bukan usul. Ya, para ulama kita berbeda pendapat. Jadi yang seperti itu kita hormati saja. Jadi kalau satu contoh implikasi dari itu, kemudian muncul tradisi di masyarakat kita, ada doa-doa ya untuk orang yang mati, yang tradisi Nahdien kita kenal adalah tahlilan dan sebagainya, kita hormati jika kita berbeda pendapat dengan itu. Kemudian secara eksternal menghormati orang lain yang berbeda agama tanpa mencampur aduk ajaran agama, karena memang dalam persoalan agama itu Islam juga tidak boleh berikan paksaan kepada orang lain untuk masuk Islam, ya. La ikraha fid-din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Untuk masuk Islam tidak harus dipaksa-paksa karena memang hakikat al-haq itu sudah jelas. Jadi nggak boleh itu. Sehingga kita tolak campur aduk, menolak paham pluralisme. Jadi paham pluralisme, paham yang mendudukkan semua agama sama, itu kita tolak. Kita toleran. Toleran itu artinya menghormati perbedaan, bukan menyamakan yang berbeda. Nah, itulah kenapa ketika muncul praktek salam pembuka pidato lintas agama, kita tolak itu. Jadi orang Islam nggak perlu mengucapkan salam itu mulai dari assalamualaikum sampai yang terakhir ya, salam kebajikan, nggak perlu begitu, cukup assalamualaikum, paling banter lah. Karena di Indonesia kita pakai selamat pagi, selamat siang, dan seterusnya. Nggak perlu pakai yang lain-lain. Kenapa? Karena di dalam redaksi pembuka itu ada hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan agama. Satu contoh, Om Swastiastu, itu kaitannya dengan keyakinan Hindu. Kemudian ada Namo Buddhaya, terpujilah Sang Buddha loh. Kita ini membaca Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, kita memuji kepada Allah, kok kemudian diganti dengan memuji kepada Sang Buddha, kan jadi keliru. Namo Buddhaya artinya terpujilah Sang Buddha. Jadi MUI mengingatkan itu. MUI Jawa Timur bikin seruan tausiah, umat Islam tidak perlu itu. Kalau umat Islam tidak mengucapkan itu, jangan dituduh tidak toleran. Karena toleransi itu justru menghormati perbedaan, bukan menjadikan sama yang berbeda. Menyeragamkan yang berbeda itu bukan toleransi, justru itu menyederai prinsip toleransi. Jadi gagasan wasatiyatul Islam itu mengarahkan yang hak itu begini, kita nggak perlu campur-campur. Tetapi tidak boleh kita bertindak melampaui batas, kemudian menyebabkan orang yang berbeda agama dengan kita menjadi tersiksa, nggak boleh juga. Kita harus adil. Nah, kemudian aulawiyah, mendahulukan prioritas di dalam kehidupan. Karena ini jadi di dalam kehidupan ini poin kelima ya, aulawiyah. Aulawiyah itu takdimul ahwaj, mendahulukan yang lebih dihajatkan. Jadi di dalam kehidupan ini kadang-kadang kita terjadi benturan antara berbagai kepentingan-kepentingan. Mana yang kita dahulukan? Nah, di dalam kehidupan menyangkati COVID-19 misalnya. COVID-19 ini kita akan seruan kepada pemerintah. Karena di dalam hal ini ada darurat, ada kehidupan yang membahayakan, mengancam jiwa, maka Majelis Ulama Indonesia menyerukan kita perlu prioritaskan kebijakan pemerintah adalah mendahulukan mana itu yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, kebutuhan mencari kehidupan ekonomi diberikan ruang, kebutuhan untuk melaksanakan ibadah dengan baik tanpa terganggu dengan COVID. Kemudian sehingga orang ke masjid diberikan aturan, orang ke rumah ibadah yang lain bagi non muslim diberikan aturan.
Sehingga tidak kita menyerukan ketika pemerintah mau membuka tempat hiburan, itu bukan termasuk yang dibutuhkan dalam kondisi sekarang, tidak menjadi prioritas. Kenapa? Karena sekarang ini kondisi masih membahayakan, maka kita kasih masukan kepada pemerintah. Itu adalah pendekatan wasatiyah. Kemudian al-maslahah amma muqaddamah alal maslahah khassah, kebutuhan umum, kemaslahatan umum harus diprioritaskan jadi kemaslahatan khusus ketika terjadi benturan antara keduanya. Jadi ini juga sikap bagian dari wasatiyah. Kemudian memilih resiko yang paling ringan, irtikabu akhafu darurain, mengambil jalan yang paling ringan di antara ketika ada dua bahaya. Jadi pilih bahaya yang paling ringan, pilih resiko yang paling ringan. Yang terakhir, menghindari hal yang tidak diperlukan. Orang Islam itu harus efektif hidupnya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW diriwayatkan Imam Tirmidzi, sehingga di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah Imam Nawawi mencantumkan di dalam kitab Imam Nawawi menuliskan di dalam dua kitab beliau, Riyadhus Shalihin dan Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis ini, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Ini adalah bagian prinsip wasatiyah. Kemudian wasatiyatul Islam, sekarang orang menerjemahkan wasatiyah itu dengan moderat. Nah, kita menolak itu. Kenapa? Islam wasatiyah tidak sama dengan moderat, walaupun aslinya moderat itu kata juga sama dengan, kalau terjemahan bahasa letternya, makna bahasanya moderat itu tengah-tengah, wasatiyah juga tengah-tengah. Tetapi kita menolak penerjemahan kata wasatiyah dengan moderat. Karena moderat itu sering dimaknai secara liberal. Islam moderat atau Muslim moderat itu menurut teori Barat disebut sebagai Muslim moderat ketika pro kebebasan, pro kesetaraan gender, menentang jihad, pro pemberauan Islam, menolak kekuasaan yang Islami. Jadi kalau kita mengujarkan kehidupan yang Islami, kita tolak. Pro pemerintahan sekuler, karena dalam teori moderatisme Islam agama jangan dibawa ke ranah politik. Nah, pro kesamaan agama-agama, ya pluralisme, kita menolak itu. Nah, karena itu sumir terhadap busana muslimah, sumir menegakkan syariat, HAM kemudian dimaknai secara bebas. Ini adalah makna moderatisme Islam. Tentu kita tidak sesuai dengan prinsip itu. Kita menghormati hak asasi manusia, tapi hak asasi manusia kita tundukkan sesuai dengan nilai Islam. Sehingga ketika hak asasi manusia itu menolak, bertentangan dengan ajaran Islam, ya kita tolak. Contoh misalnya, hak kebebasan beragama tidak berarti kemudian hak menolak atau merusak agama. Maka aliran sesat kita tolak. Karena aliran sesat itu merusak ajaran-ajaran agama. Nah, kebetulan di Indonesia juga ada undang-undangnya yang mengatur tentang itu. Undang-undang larangan menafsirkan agama yang bertentangan dengan nilai-nilai agama yang kita dengar dengan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965. Ini yang dirumuskan oleh para pemimpin-pemimpin kita yang dulu sudah sangat cermat. Kita berterima kasih dengan itu, ya. Kemudian coba ini, Rand Corporation. Jadi konsep moderat versi Rand Corporation itu juga bukan wasatiyatul Islam. Rand Corporation mengatakan mendukung paham demokrasi. Kita mendukung paham demokrasi, tapi demokrasi juga kita perlu arahkan secara benar. Demokrasi harus berpangkat dari demokrasi yang berakhlak, berkeadaban, bukan demokrasi yang semaunya sendiri, ya. Karena itu sekarang ini Indonesia rusak ini karena demokrasinya semaunya sendiri, ya. Demokrasi yang melupakan tentang nilai keadaban, demokrasi yang melupakan nilai moral dan etika. Sehingga luar biasa, kita ini terus merosot demokrasi kita. Kemudian hak asasi manusia tadi saya sampaikan. Penghormatan minoritas kita perlu juga, betul, minoritas kita hormati, tapi kita juga perlu batasan. Tidak menolak non muslim memiliki jawab. Gimana? Halo? Waktunya 10 lagi bisa diingatkan. Oh, oke, baik. Oke. Jadi itulah prinsip wasatiyah. Terus sedikit saya sampaikan, saya langsung loncatin aja kalau gitu, kondisi dakwah yang perlu kita evaluasi. Ya, tolong sedikit lagi.
Kenapa kita perlu mencanangkan dakwah wasatiyah? Kita diklik terus ya, diklik gitu. Kita menghadapi tantangan dakwah yang problematik saat ini. Klik terus ya, mohon bantuan untuk diklik slide-nya ya. Klik dua, tiga kali. Langsung ke poin. Nah ini kondisi dakwah. Ada, sebentar, betul. Belum itu. Sebelum lagi, nah kita bicara ini. Kondisi dakwah kita. Banyak dai-dai kita yang kurang menyadari dan memahami tentang fikih ikhtilaf. Jadi fikih ikhtilaf ini perlu dipahami, perlu dirasakan oleh para dai kita. Dirasa fi fiqhil ilmiah, ini ada kitab yang menjelaskan perbedaan. Para dai kita perlu terus dikasah tentang apa perbedaan antara konsep perbedaan itu sendiri dan penyimpangan. Penyimpangan itu juga berbeda. Tapi perbedaan yang tidak kita tolerir disebut penyimpangan. Perbedaan yang ditolerir kita sebut sebagai perbedaan. Ini dakwah kita harus berangkat dari prinsip itu supaya tidak berbenturan. Yang kedua, dakwah harus bersifat sistemik. Kita melihat dakwah kita masih dimaknai secara sempit. Sehingga orang dikatakan dakwah itu kalau ceramah, tabligh. Padahal dakwah tidak hanya sebatas tabligh. Kita mengajak membuat pendidikan, kita membangun majelis taklim, kita mengadakan santunan fakir miskin, mengembangkan ekonomi syariah, itu adalah bagian dari dakwah sebenarnya secara lebih luas. Tetapi dakwah, orang disebut dai baru kalau ceramah, padahal nggak hanya itu. Ini makna ini perlu terus kita evaluasi. Lanjut, diklik lagi. Nah, kemudian kita menghadapi tantangan ini nih. Dakwah kita di dalam banyak hal belum menyentuh persoalan umat. Kenapa? Karena dakwah masih sporadis, sendiri-sendiri, tidak terencana, saling menegasikan, berbenturan antara para dai dan satu dengan yang lain. Antara dai satu dengan dai lain, antara lembaga dakwah satu dengan yang lain. Kenapa? Kita melihat misalnya, kita menemukan ada dai yang masih bermasalah terkait dengan dakwahnya, cara menyampaikannya, kemudian konten dakwahnya. Jadi persoalan perbedaan diangkat-angkat, dai satu menyerang dai yang lain. Ini kita melihat seperti itu. Para tokoh kita, elit kita, para kiai kita masih di dalam menyampaikan dakwah menyinggung kelompok yang lain, bermusuhan satu dengan yang lain. Ini masalah kita ini yang seharusnya tidak terjadi. Sehingga umat jadi bingung. Umat tidak didudukkan dengan makna yang dengan pemahaman yang benar. Jadi ini menjadi persoalan. Belum lagi kita juga menghadapi tantangan dari luar, tantangan liberalisme, sekularisme, kemudian teknologi informasi komunikasi juga melahirkan media sosial yang juga perlu kita sikapi itu, karena banyak digunakan oleh pihak-pihak untuk menyampaikan pesan yang menyimpang, hoax dan sebagainya, harus kita sikapi. Nah, itulah kita perlu kode etik dakwah. Lanjut sedikit saja kita bicara kode etik. Nah, perlunya kode etik ini menjadi penting. Karena itulah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pedoman dakwah wasatiyah yang berangkat dari wasat tadi itu, yang diharapkan menjadi kode etik bersama. Di sini ada poin-poin dakwah itu, lanjut ya, saya baca agak cepat saja. Visi dakwah harus berangkat dari mewujudkan kehidupan yang islami, ya, misinya harus begitu. Mengamalkan nilai wasatiyah. Objek dakwah itu bisa jadi muslim dan non-muslim, tapi bagaimana dakwah kepada non-muslim juga harus kita lakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang wasatiyah tadi itu. Kemudian etika, dakwah harus punya etika, jadi dakwah tidak sembarangan. Apakah etikanya? Menyatukan antara ucapan dan perbuatan. Jadi seorang dai harus selalu refleks dari dirinya sendiri. Di samping kita menjelaskan pada orang lain, kita juga berikan contoh pada yang lain. Ketika kita mengajarkan kejujuran, dai juga harus berlatih jujur, ya. Lanjut sekali lagi etika dakwah. Kemudian tidak mencampur aduk akidah dan ibadah agama-agama. Kita harus jelaskan, oh tidak boleh begini-begini. Tidak menghina non-muslim, sesembahan non-muslim, kita nggak boleh juga, gitu ya. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fasbu'u bi ghairi ilmin. Kita nggak boleh. Kita berbeda dengan agama non-muslim, tetapi kita nggak boleh menghina mereka, menghina sembahan mereka, karena itu menjadi sebab mereka menghina kita. Adil, diskriminasi.
Tidak meminta menetapkan nilai imbalan kalau kita menjadi dai ini juga penting. Menghindari pergaulan yang mengundang syubhat dari masyarakat ini penting juga. Jadi seorang dai jangan nyerempet yang syubhat yang menimbulkan. Jadi dai kemudian bergabung dengan dakwah di tempat pelacuran kita juga boleh, tetapi kita juga harus ada tata aturannya sehingga tidak sampai menimbulkan salah paham. Seorang dai kemudian ikut joget tentu kan nggak etis gitu ya. Itu yang perlu kita. Terus kemudian lanjut, tidak menyampaikan hal yang tidak kita kuasai. Kita punya keterbatasan, kalau kita nggak tahu kita sampaikan saya tidak tahu, itu lebih terhormat. Kemudian menganggap pelaku dakwah sebagai mitra, saling menguatkan, bukan jadi pesaing saling menjatuhkan. Kita nggak perlu lah menjelek-jelekkan dai yang lain, nggak usah itu. Kemudian merujuk kepada putusan fatwa ini menjadi penting Majelis Ulama ISDA. Kemudian dakwah juga harus menggunakan metode hikmah wal mau'izatul hasanah, lemah lembut, tawadhu, menyampaikan dengan bijaksana. Tadi sudah kita sampaikan. Nasihat. Jadi kalau kita harus berdebat dengan cara yang baik, menggunakan media sebagai sarana dakwah, kita tidak ikut terlibat di dalam menyebarkan hoax, berita palsu, dan seterusnya. Terus kemudian materi dakwah kita harus tekankan pentingnya persatuan umat. Ini penting ya, persatuan umat Islam. Umat Islam bersaudara, menghilangkan salah paham, rasa benci, dan curiga sama Muslim. Kita harus bangun itu. Jangan kemudian kita harus justru menghembuskan permusuhan terhadap sesama Muslim. Karena perukhuwah adalah tugas tanggung jawab kita untuk kita bangun. Perubahan sosial ke arah yang lebih islami kita mengarahkan itu. Penguatan akidah dan pengamalan ibadah, penguatan karakter akhlak yang mulia. Terus kita ikut mempromosikan bagaimana muamalah secara islami dan seterusnya. Terus kemudian bagaimana membangun ketahanan keluarga yang baik, mencegah dekadensi. Kita harus kenalkan umat ini pada tantangan keluarga ya. Bagaimana kita punya keluarga yang tangguh, tidak gampang tergoda di era kebebasan media seperti sekarang. Ini juga menjadi bagian dari umat. Perlindungan umat dari paham sesat. Karena paham sesat terus dipromosikan, sehingga kita perlu sampaikan, oh ini yang salah. Pemahaman kepada siasat syariah yang benar, ini juga perlu kita sampaikan. Jadi siasat syariah itu harus kita sampaikan, misalnya khilafah itu apa? Kita harus sampaikan secara benar sehingga umat tidak bingung. Oh khilafah, langsung kita tolak begitu saja tapi tanpa dijelaskan. Ini kan kacau gitu ya. Karena khilafah itu bagian dari aidium di dalam Islam, bagian dari turos. Kalau kita kemudian tidak jelaskan, umat kemudian bingung satu dengan yang ada yang menolak mati-matian, tetapi ada yang membela matian tanpa sama-sama kemudian satu dengan yang lain berbenturan. Padahal kita itu adalah bagian dari turos kita yang harus kita dudukkan di dalam konteks kekinian. Nah, ini kemudian itu adalah poin-poin penting. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan di uraian terakhir di dalam kaitannya dengan batasan toleransi. Ini slide saya banyak ya, tapi nanti bisa dibaca saja. Tetapi saya ingin tekankan di dalam kehidupan berplural ini, kita hidup di dalam kehidupan masyarakat yang berbeda-beda, majmuk, walaupun umat Islam mayoritas, maka kita tidak boleh memaksakan agama. La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Yang kedua, Al-Quran memperkenalkan budaya ta'aruf. Di dalam surat Al-Hujurat disebutkan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Stressingnya di dalam ta'aruf memang ketakwaan. Kemudian kita boleh bergaul dengan siapapun, yang penting tidak saling merugikan. Jadi Islam itu membolehkan kita berinteraksi dengan siapa saja. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, Mumtahanah bukan Mumtahanan ya. Surat Al-Mumtahanah ayat 8, kita boleh bergaul dengan yang lain, tetapi kita harus menegakkan prinsip adilan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ini, hai orang yang beriman, adalah kamu jadikan orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Kebencian terhadap satu kaum janganlah menyebabkan kamu tidak adil. Nah ini, i'dilu aqrabu littaqwa. Jadi adil itu adalah
dekat kepada takwa. Jadi orang takwa itu adalah orang yang adil, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian tentu di dalam kehidupan majmuk kita tidak boleh mencampurkan agama satu dengan yang lain. Terakhir, tolong diklik yang paling akhir ya, poin-poin saya yang belakang-belakang. Nah, sebelum itu sedikit saya ingin sampaikan tentang ukhuwah Islamiyah ini penting kita harus bangun ya. Nah, ini. Ukhuwah Islamiyah ini kita harus tekankan. Kenapa? Nah ini ya, penguatan ukhuwah Islamiyah menumbuhkan sikap empati. Jadi kita ini harus saling menaruh simpati, ta'aruf dengan yang lain. Karena hadis Nabi menyampaikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian dia mencintai untuk saudara segala apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi kita menundukkan saudara sama muslim itu secara empatik, kita merasakan apa yang menjadi kepedihan mereka, juga kepedihan kita. Jadi ini empati ini diwujudkan dengan sikap Rasulullah. Rasulullah itu disebut sebagai sosok yang sangat empati. Itu sifatnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Coba. Nabi Muhammad itu azizun 'alaihi ma anittum sifatnya. Sikap sangat empati. Kemudian mengembangkan solidaritas. Kita juga harus bangun karakter solidaritas itu. Ya, malam ya sampai amrun muslimin falisa minhum. Kalau orang nggak peduli dengan sama muslim, kita bukan termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Imam Tabarani di dalam kitab Al-Awsat karya beliau. Kemudian menguatkan, sama muslim harus saling menguatkan. Ya syuddu ba'du ba'du. Jadi tidak boleh saling menegasikan. Sekarang ini masih saling bertubrukan, saling menegasikan. Karena itu dakwah kita harus saling membantu, menguatkan, bukan saling bertubrukan. Agar saling bantu, kita harus bangun sikap tolong-menolong, ta'awun di dalam kebaikan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jangan sampai ta'awun ini justru yang melakukan orang kafir. Karena orang kafir yang ta'awun dan kita nggak ta'awun, maka akan terjadi fitnah yang besar. Ini di dalam surat Al-Anfal mengingatkan walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Orang kafir itu satu sama lain saling tolong-menolong mereka. Kalau kita nggak juga tolong menolong, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kita juga nggak perkuat silaturahim kita, perkuat silah ukhuwah kita, persaudaraan kita, hubungan persaudaraan dengan kekerabatan kita, maka kita akan dilibas oleh orang yang benci pada kita. Terakhir, kita jangan saling melemahkan, jangan tanazu' wala tanaza'u. Kalau tanazu' fatas'alu watadhabari hukum, akan hilang, akan menyebabkan hilang kekuatan kita. Maka kita kalau ada konflik berbeda, yang tokoh kita yang nyimpang jangan dikomentari di media ya. Kita harus bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Ya, jadi itu. Tadi kalau cara menyikapi perbedaan sudah saya sampaikan, tansikul harokah kita perlu koordinasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan ini. Ini slide-nya masih banyak, tetapi nggak saya baca semua, tetapi nanti bisa dibaca sendiri. Nanti silahkan dibuka. Itu dalam bentuk PowerPoint. Kenapa? PowerPoint-nya saya buat dalam bentuk PDF. Kenapa? Karena ada banyak teks Al-Quran. Teks Arab itu kalau diketik, dibuka dengan ini bisa keliru, bisa salah ini. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah, alhamdulillah untuk dengan Islam modern itu cenderung dimaknai tidak berpihak lah. Ini yang kekeliruannya. Karena itu kami dari Majelis Ulama Indonesia menolak penggunaan moderatisme Islam untuk menerjemahkan kata wasatiyatul Islam. Biarlah wasatiyatul Islam yang kita populerkan, karena wasatiyatul Islam itu adalah istilah yang berasal dari Al-Quran. Jadi ummatan wasato. Jadi itu. Jadi kita harus populerkan nanti wasatiyatul Islam. Kita jangan populerkan Islam moderat, karena istilah ini sudah dibajak oleh kepentingan
orang yang ingin melemahkan Islam. Jadi ini yang perlu kita tekankan. Ya. Jadi moderatisme Islam itu berbeda dengan wasatiyatul Islam. Dari sisi konteks istilahnya, karena modernisme sudah kadung dimaknai oleh orang-orang Barat itu. Jadi kalau disebut moderat itu seolah-olah tidak memihak, padahal Islam mengharuskan kita berpihak. Nah, jadi ini Islam mengharuskan wasatiyah, mengharuskan kita berpihak, tapi berpihak kepada yang benar. Kalau ada perselisihan, ya tentu yang benar harus kita berpihak. Kalau kita jadi hakim, jangan kemudian hakim tidak berpihak. Hakim harus berpihak kepada yang benar. Jadi memutuskan kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist, dengan adil, menegakkan menjadi syahid dengan menjadi saksi dengan adil itu bukan berarti tidak berpihak, tapi harus berpihak kepada kebenaran. Yang kedua, ini ada pertanyaan yang teknis ya, hubungannya dengan LPPOM MUI ya. Jadi saya perlu sampaikan juga, memang sekarang ini banyak orang yang tidak paham sejarah, kemudian menyudutkan Majelis Ulama Indonesia. Di saat MUI sekarang bersikap kritis dalam konteks wasatiyah, kita meluruskan hal-hal yang tadi kita bertentangan dengan konsensus kita, akan mencederai konsensus, maka kita luruskan. Ada orang-orang yang kemudian sakit hati pada Majelis Ulama Indonesia, menfitnah MUI, berbisnis fatwa halal dan sebagainya. Tentu kita sampaikan, lahirnya LPPOM itu adalah dipicu oleh satu keadaan. Jadi tahun 88, jadi 88 itu waktu saya baru masuk kuliah ya. Waktu itu ada kasus bahwa perkembangan teknologi ternyata berdampak pada munculnya persoalan terkait dengan halal haram. Saya singgung ini supaya nanti mohon ditangkap secara utuh supaya nggak salah paham ya. Jadi waktu itu kita mendapati ada produk-produk pangan yang oleh karena proses produksi kemudian berpotensi terkontaminasi. Fenomena tengah-tengah yang kita sebut sebagai fenomena syubhat yang sudah diprediksi juga oleh untuk memastikan kehalalannya, waktu itu pemerintah tidak mengambil sikap di masa Orde Baru. Maka Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang punya kepentingan melindungi umat mengambil inisiatif. Kita bentuk lembaga yang concern terhadap persoalan itu, namanya LPPOM. Tahun 89 dibentuklah lembaga ini. Jadi LPPOM lahir itu karena ada kevakuman, tidak ada yang mengambil inisiatif mengatasi persoalan atau problematika halal haram itu. Maka kemudian dibentuk